Bismillahirrahmanirrahim. Kifayatil awam. Kayaknya sudah wahdaniyah. Ya wahdaniyah. Panjang wahdan. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah iradah. Nah, ini banyak kam-kam, Ustaz. Beda-beda tat ya. Kitab-kitab itu beda-beda ya. Ya. Nah, ini wahdaniyah, Ustaz. Nah, langsung makna aja pelan-pelan, Ustaz. Satu Bismillahirrahmanirrahim. baris makna kan? Nah, itu. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu sadisatu wajibatullah ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa sifati wal af'ali bi mana adami ta'adudi. Bermula ini satu pasal ya Ya, bermula pada yang keenam itu menjelaskan wahdaniyah. ya yang keenam itu adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah sifat yang keenam yang wajib baginya Allah Ta'ala itu wahdaniyah pada zat dan sifat dan af'al dengan arti tidak berbilang, tiada berbilang. Jadi tidak berbilang maknanya esa pada zat dan Allah satu, sifat Allah satu. Nah, kan? Ya, Cuma iya ya. pertanyaannya kok sifat Allah satu? Ini kan membahas sifat, ada 20 sifat. Tapi sifat satu kan? Jadi Nah, perlu penjelasan lagi nanti. Esa dalam zat, dan Allah tidak terbagi. Sifat Allah nah, satu juga. Bagaimana sifat Allah satu? Nanti sedangkan sifat ada 20 di sini kan? ya, Jadi satu sifat maknanya Allah punya satu kudrat, satu iradah gitu. Satu ilmu, oh, bukan kayak kita nih untuk baca harakat akhir ada ilmu nahu, harakat awal ada ilmu sarah gitu kan. iya, iya, iya. Nah, Kemudian esa dalam perbuatan. Maknanya semua yang ada di alam raya perbuatan Allah. Nggak ada perbuatan selain Allah. Nah, begitu keyakinan Asy'ariyah. Nah, itu. iya. Nah, ini makna. Wa makna qaulillahi ta'ala wahidan fi zatihi anna zatahu ta'ala laisat murakaban min ajza'in wa tarkibu yusamma kaman muttasilan wa bi ma'na annahu laisa zatun fil wujudi wala fil imkani tushbihu zatah zatahu ta'ala wa hadhihi musyabbahatu mustahilatu tusamma kaman munfasilan fal wahdaniyatu fi zati nafafil kamai kamaini al muttasila fi zati wal munfasili fiha. Titik dulu. Oke Ah, dulu. titik. Ini saya maknain. Nah. Bermula makna adalah Allah Ta'ala itu esa pada zat. Nah, tadi wahdaniyah pada zat. Zat Allah esa. Apa makna? Makna adalah Allah Ta'ala itu esa pada zatnya itu. Anna zatahu. Wah sungguh zat Allah Ta'ala itu laisat. Tidak ada ia itu muraqabah tersusun dari bagian-bagian. Zat Allah tunggal. Nggak bisa dibagi. Berarti nggak terdiri dari tangan. Macam-macam kan? Kan ada keyakinan tangan, mata, muka. Iya, iya. Enggak. Laisat. Tidak ada ianya zat tergabung tersusun dari bagian-bagian. Ya. Kalau tersusun apa namanya? Wat tarkibu yusama. Susunan itu dinamakan akan dianya susunan kaman mutasilah. Kalau tersusun namanya kam mutasil. Kam mutasil dan Allah terdiri dari bagian-bagian. Kam mutasil ini mustahil nih. Jadi beliau kasih nama istilah dulu biar kita paham. Makna esa pada zat, zat Allah nggak terdiri dari bagian-bagian. Kalau terdiri dari bagian namanya kam mutasil. Arti kam jumlah. Mutasil bersambung, jumlah yang bersambung. Berarti kan kumpulan bagian-bagian. Itu mustahil tuh. Wabi makna, jadi esa pada zat ada dua maknanya. Ustaz. Esa pada zat ada dua maknanya. Makna pertama tidak terdiri dari bagian-bagian. Wabi makna, makna kedua. Dan dengan makna bahwa sungguhnya hal dan sya'an, laisa zatun. Tidak adalah satu zat pun di dalam wujud, wala fil imkan, tidak pula dalam mungkin wujudnya, itu tusbihu yang menyerupai ya nyata,
zatahu akan zatnya Allah Ta'ala. Apa makna Allah esa pada zat? Ada dua makna. Pertama, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Ya. Tunggal, nggak bisa dibagi. Kalau terdiri dari bagian-bagian namanya kamutasil. Kamutasil mustahil. Makna kedua, nggak ada zat lain, baik yang sudah ada atau yang mungkin ada, yang menyerupai zat Allah. Nggak ada juga. Hmm. Nah, dua Ya. maknanya kan. Esa pada zat tunggal nggak bisa dibagi. Yang kedua, nggak ada zat lain yang menyerupai zat Allah. Nah, Hmm. kalau ada zat lain yang menyerupai zat Allah, namanya apa? Kamu fasil. Wahadil musyabahah. Bermula ini penyerupaan. Yang mustahil ianya penyerupaan, itu tuh sama dinamakan akan dianya penyerupaan kaman munfasilah. Kam munfasil istilahnya. Nah, Hmm. mustahil juga. Nah, maka bermula esa pada zat, itu nafat. Menafikan ia akan dua kam tadi. Baik kam yang muttasilah, kam yang bersambung pada zat, wal munfasilah, dan kam yang munfasil padanya zat. Kam Hmm. muttasil, ini harus istilah. Ustaz. Kam muttasil maknanya zat Allah terdiri dari bagian-bagian. Hmm. Nah, Hmm. kam munfasil ada zat lain yang seperti zat Allah. Ya. Dua-dua kam itu mustahil. Dinafikan oleh esa pada zat. Kita Hmm. bilang Allah esa pada zatnya, nah itu menafikan dua kam ini. Hmm. Itu sudah esa pada zat. Tadi wahdaniyah esa pada zat. Sekarang esa pada sifat. Nah, itu. Wa makna wahdatihi. Bermula makna esanya Allah Ta'ala pada sifat. Anahu wa sungguhnya Allah itu tidak adalah baginya Allah Ta'ala itu dua sifat. Muttafiqatani yang sama. Keduanya dalam nama dan makna. Allah enggak memiliki dua sifat yang sama. Nama dan hakikatnya. Nah itu makna esa zat Allah. Enggak ada dua kudrah. Enggak ada dua ilmu. Kakudrata ini seperti dua kudrah. Enggak. Ilma ini dua ilmu. Iradata ini dua iradah. Falaisa lahu ta'ala. Maka tidak ada baginya Allah Ta'ala. Illa kudratun wahidah. Kecuali satu kudrah saja. Wa iradatun wahidah. Satu iradah saja. Wa ilmun wahid. Satu ilmu saja. Khilafan li Abi Sahlil qaili. Khilaf bagi Abi Sahal. Yang berkata ianya Abi Sahal. Bi anna lahu dengan bahwa sungguh baginya Allah Ta'ala itu uluman. Itu banyak ilmu. Bi'adadil maklumat. Sejumlah yang bisa diketahui. Makin banyak yang diketahui. Berarti Allah memiliki banyak ilmu untuk mengetahui segalanya. Nah, itu keyakinan Nabi Sahal. Ahli sunnah enggak. Dengan satu ilmu Allah mengetahui segalanya. Jadi esa pada sifat makna pertama. Esa pada sifat juga ada dua makna. Ustaz. Esa pada sifat yang pertama Allah tidak memiliki banyak sifat. Yang sama nama dan makna. Hmm. Itu makna pertama. Nah, ini disebut kamutasil. Wahada. Bermula ini. Nah, ini maksud saya. At-ta'anduda fi sifat. Berbilang-bilang pada sifat. Yaitu banyak sifat. Ya sama dinamakan akan dianya ta'addud fi sifat, kaman muttasilan fi sifat. Akan kam muttasil pada sifat. Ya, jadi kam muttasil ini mustahil. Hmm. Apa arti kam muttasil pada sifat? Allah memiliki banyak sifat. Nah, itu mustahil. Ya, Ya. tapi Allah esa pada sifat. Ini ada waw di sini, wa bimakna. Sama kayak di atas. Maknanya esa pada zat ada dua makna di atas. Esa pada sifat ada dua makna. Esa pada af'al nanti cuma satu. Yang sering disebut kam ada lima. Nah ini. Ini penting ya. Hmm. Istilah. Ya. Ini saya baca dulu. Wabi makna dan dengan makna. Annahu bahwa sungguh hal dan sya'an. Laisa li ahadin. Tidak ada bagi siapapun sifatun satu sifat. Tushbihu yang menyerupai hanya sifat. Sifatan akan satu sifat. Min sifatihi ta'ala. Dari sifat-sifat Allah ta'ala. Makna kedua, esa sifat. Apa makna esa sifat? Enggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Hmm. Saya ulang lagi. Esa pada sifat dua makna. Pertama, Allah cuma memiliki satu sifat. Kalau Ya, Allah ya. memiliki banyak sifat, namanya kam muttasil pada sifat. Makna Ya. kedua, enggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Manusia punya kudrah. Seperti kudrah Allah misalnya. Enggak, mustahil kan?
Nggak ada Mm-mm. siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Kalau ada, Mm-mm. namanya kam munfasil pada sifat. Mustahil. Mm-mm. Wahada. Bermula ini. Nah, ini maksud saya. Kauna li ahadin. Keadaan bagi seseorang itu ada satu sifat. Ila akhiri hingga akhirnya itu. Dinamakan akan dianya ini kaman munfasilan fi sifat. Akan kam munfasil pada sifat. Fal wahdah maka esa pada sifat nafatil kamal mutasila wal munfasila fiha. Maka esanya Allah pada sifat itu menafikan ia akan kam mutasil pada sifat dan akan kam munfasil padanya. Coba Ustaz nanya dulu. Ya, kalau pengen ditanyakan ya. Ya, intinya kam pada zat dan pada sifat terbagi dua. Masuk terbagi dua kan, Tat? Kamu Ya, bisa. tasil, kamu tasil ini apa namanya? Wahdaniyah. Jadi Kalau begini Ustaz, masuk, saya pengen tanya dulu gambarannya. Sifat hmm, yang keenam yang wajib bagi Allah esa. Gitu? hmm, Esa, ya, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Maka gitu. ya, Nah, ya. sekarang apa maksud esa pada zat? Nah, misalkan ada pertanyaan, sudah kita ngaji. Apa maksud esa pada zat? Allah esa pada zatnya. Awak esa pada zat ya artinya tidak ada, pertama tidak ada eh, satu zat pun yang serupa dengan zat Allah. Nah, itu makna kedua. Makna pertama, Mana pertama, ya zat Allah itu tidak terdiri daripada bagian-bagian. berarti jawabannya harus itu dulu. Makna esa pada zat, pertama, Iya, ada dua makna. Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Yang gitu. iya, 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 Kalau iya, terdiri, kalau terdiri namanya kam mutasil hidzat. iya, iya. Ini Pada harus, zat. karena istilah ini penting. Beliau ulang-ulang terus ke depan nih kan. Iya, iya, benar, Tat, benar. Makna esa pada zat kedua, enggak ada zat lain seperti zat Allah. Zat Allah, ya. Kalau ada namanya kam munfasil. Kan? Karena Hmm. bukan pada Allah terjadinya di luar, makanya munfasil. Kan? Kam Iya. munfasil pada zat. Oke, beres. Yang kedua, esa pada sifat. Nah, ada dua makna. Ustaz jelaskan. Makna pertama, Ya, mana pertama bahwasannya apa namanya Allah itu tidak apa tidak eh, sifatnya itu tidak berbilang-bilang. nah, yang sama nama dan makna. Itu Ya, yang nggak berbilang. ya Ya kan? sama nama dan makna. Seperti dua kudra. Kalau ada namanya Kalau ada namanya ya kan mutasilan pada sifat. sifat. Ya, Oke. Makna kedua, esa pada sifat. ya esa pada sifat eh, kalau apa Nggak ada Allah siapapun yang ya nggak memiliki ada sifat ya seperti, memiliki sifat sifat Allah. kalau ada namanya, Kamun fasilan pada sifat. udah aman, ya kan? Artinya udah Iya, ada empat kam. Tinggal iya esa udah pada empat kan. afal. Iya, iya, Oke, oke, oke. Ini memang harus dihafal Ustaz ini kayak. iya, 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 iya. Oke, ya kan? Wa makna wahdatihi. Dan bermula makna esanya Allah Ta'ala pada perbuatan. Hmm. Nah, salah. Ini beda nanti. Ternyata di sini nggak ada dua kam, Ustaz. Satu kam doang. Nah, Iya. bermula makna esanya Allah Ta'ala pada af'al, itu annahu wa sungguh hal dan sya'an laisa li ahadin. Tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Hmm. Mestinya kan sama di atas. Apa makna esa perbuatan? Allah cuma satu perbuatannya. Mestinya begitu kan? Ternyata enggak. Karena Iya. memang Allah banyak berbuat. Nah, kalau perbuatan Allah cuma satu, kalau Allah banyak berbuat seolah-olah kamu tasil pada af'al. Seolah-olah kamu tasil pada af'al kan? Iya. Nah, tapi ternyata kamu tasil pada af'al enggak nafi. Memang Allah banyak perbuatannya. Mencipta, macam-macam kan? Nah, makanya beliau langsung ini makna kedua. Ah, kalau kita samakan dengan di atas tadi, esa pada af'al, jadi nggak ada siapapun yang memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Kalau ada yang lain berbuat seperti perbuatan Allah, namanya kamun fasil pada af'al. Nah gitu Ustaz, karena terpisah kan? Iya. Nah, Iya. tapi di sini makna esa Allah Ta'ala pada af'al itu tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Ini kita tahu ini. Kalau ada namanya kamun fasil. Ya, nggak? Iya.
Jadi semua yang terjadi seolah-olah perbuatan Allah. Bukan seolah-olah, memang begitu. Li'annahu Hmm. ta'ala, karena Allah Ta'ala itu al-khaliqu. Itulah yang menciptakan bagi perbuatan seluruh makhluk. Minal anbiya, dari para nabi, malaikat, dan selain keduanya. Nah. Wa amma ma yaka'u, adapun ma yang terjadi ia dari matinya seseorang. Au idzaihi, atau tersakitinya seseorang. Inda antiradhihi. Ketika protesnya seseorang. Sebagai contoh, ala waliyin, atas seorang wali minal aulia, dari wali-waliullah. Misalkan ada orang yang protes wali, menghina wali, tiba-tiba mati. Atau Hmm. bengkok tangannya misalkan. Itu apakah bukan perbuatan wali? Bukan. Bahwa bi khalqillah. Nah, maka dianya mati seseorang atau mayakau itu bi khalqillah, ciptaan Allah Ta'ala yang menciptakan, ya Allah akannya demikian inda ghadabil wali, ketika marahnya wali ala hadal mu'tarid, kepada ini yang protes tadi. Nah, ini kayaknya beliau ya nggak apa-apa sih. Oh, ini sekaligus orang sufi juga saya kan. Nah, Iya, 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 iya. kemudian timbul pertanyaan, apakah perbuatan Allah enggak esa? Maknanya enggak satu aja. Berarti banyak dong perbuatan Allah. Iya. Wala tufassirul wahdata fil af'al biqaulika. Atau wala tufassir kita baca. Jangan. Bukan neru. Wala tufassiril wahda. Janganlah engkau tafsirkan akan esa pada af'al dengan ucapanmu. Apa ucapanmu? Laisa li ghairillah. Tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan seperti perbuatannya Allah. Jangan, kata beliau. Jangan engkau tafsirkan akan esa pada af'al dengan ucapanmu. Tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan seperti perbuatan. Nah, di sini doang beda. Tadi gini, nggak ada bagi selain Allah sifat seperti sifat Allah. Berarti selain Allah kan punya sifat, Ustaz. Iya, Punya sifat, cuma nggak seperti sifat Allah. iya. Kalau dalam bab af'al beliau ketat nih. Apa makna Allah esa pada perbuatan? Mestinya kita bilang, ya tidak ada siapapun yang berbuat seperti perbuatan Allah. Berarti orang lain ada perbuatan juga kan? Iya. Di sini beliau melarang. Begitu nggak boleh. Jangan engkau tafsirkan esa pada perbuatan dengan ucapanmu. Tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan seperti perbuatan Allah. Kenapa? Li'annahu, karena tafsir ini yang tadi menghendaki ya, annahu, bahwa sungguhnya hal dan syiar bagi selain Allah itu ada perbuatan. Jadi kalau maknanya begitu seolah-olah selain Allah berbuat juga. Cuma perbuatannya nggak seperti perbuatan Allah. Beliau pengen menafikan seluruhnya. Selain Allah memang nggak ada perbuatan sama sekali. Kita kayak bayang-bayang nih Ustaz. Remote control. Nah, Iya. Iya. ya kan? Nah, itu. Karena tafsir seperti itu menghendaki ya bahwa sungguh hal dan sya'an bagi selain Allah itu ada perbuatan. Tetapinya perbuatan itu tidak ada ya seperti perbuatan Allah. Wahwa batilun. Dianya ini selain Allah ada perbuatan tapi tidak seperti perbuatan Allah, batil. Nggak boleh. Hmm. Bal huwallahul ta'ala al-khalq. Bahkan dianya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan bagi perbuatan seluruhnya. Jadi kita nggak ada perbuatan sama sekali. Hmm. Terus kita ada gerak tangan segala macam, ini bagaimana? Nah, kan pertanyaan lagi nih. Hmm. Alladzi waqa'a minka, maka bermula alladzi yang terjadi ia dari kamu, min harakati yadika, dari bergerak tanganmu, inda darbi zaidin, ketika mukul sidit sebagai contoh. Bi khalqillah, itu ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita nggak ada perbuatan sama sekali. Ini debat panjang banget dalam kitab Tauhid, Ustaz. Nggak beres-beres. Hmm. Timbul pertanyaan, kalau emang kita nggak ada perbuatan dalam Quran, Allah nyuruh kita kan, atut takah hakim musallah amal amalan salihan, kan semua untuk diri kita sendiri kan. Itu Hmm. semuanya perbuatan. Iya. Allah menisbatkan perbuatan kepada kita. Nah, jadi kalau dicek-cek kita kayak Jabariyah Ustaz. Hmm. Walaupun para ulama menafikan, kan kita kayak dipaksa gitu, kayak nggak ada perbuatan apa-apa kan. Iya, iya. Nah, itu. Dalilnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah itu menciptakan ya akan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi wa ma ta'malun ma masdariyah. Ta'malun kita takwil jadi masdar seolah-olah wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah itu menciptakan akan kamu dan semua perbuatanmu, ciptaan Allah. Hmm. Ayat ini dibantah oleh para ulama yang lain, Ustaz. Nggak cocok jadi dalil di sini. Karena ini dicomot dari siyak di belakang. Di belakang ayatnya ata'budu namatan hitun. Apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Hmm.
Maknanya Allah sedang protes manusia nyembah patung. Ata'budu nama tanhitun. Apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat patung? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan batu-batu yang kamu pahat itu ciptaan Allah. Allah tidak sedang membahas tentang perbuatan memahat itu ciptaan Allah, enggak. Tapi Allah sedang membahas batu itu ciptaan Allah, ngapain disembah? Nah, Nah, itu kata Syekh Fakhrul Razi ya dalam tafsirnya kan. Tapi di sini untuk kita orang awam kita ambil zahirnya Ustaz. Beliau menyatakan Allah menciptakan kamu dan seluruh pekerjaan kamu. Berarti semua pekerjaan itu ciptaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kan rumit ini Ustaz kan. Sehingga banyak yang berdalil ketika orang maksiat ya. Kan perbuatan Allah, masa saya nggak berbuat apa-apa. nah itu Tat. Ini ini Ya, ini menarik, ini menarik Tat. Jadi ya, gini, makanya seperti Ustaz bilang tadi, ada orang berdalil ketika orang itu berbuat satu dosa, ya, ketika mereka melihat apa namanya esa pada perbuatan di mana tidak ada perbuatan ya. kecuali perbuatan Allah. Jadi seolah-olah Hmm. kita ini seperti panggung sandiwara, Tat. Seperti wayang dimainkan dalang, Ya robot itu kan Ustaz gitu. Nah, digerakkan oleh. robot, ya itu. Nah, jadi Tat, ini ya juga yang kadang-kadang sering saya bertanya seperti itu, Tat. Artinya seperti sakit seseorang gitu kan. Hmm. Kemudian ini apa namanya? eh Apa ya? Ya banyak lah contohnya kan. Itu seperti kita nih kayaknya nggak ada daya upaya gitu loh, Tat. Hmm. Nggak ada daya upaya kita nih, Tat. Jadi sehingga kalau seandainya kita berbuat dosa terus, berarti itulah takdir kita gitu loh, Tat. Makanya Hmm. kita disuruh banyak berdoa. Mana tahu eh, keinginan berbuat dosa itu Allah hilangkan gitu, Tat. Ya, Bingung makanya, Tat. ya berarti di sini seolah-olah Allah sudah menentukan segalanya. Ini orang celaka, ini orang bahagia ya. Jadi Iya, gini makanya Ustaz. makanya makanya ketika ketika ini, Tat, ketika Quran berkata gini, dan orang-orang kafir mereka itu akan jadi kayu bakar kan Hmm. nanti di neraka kan gitu. Ya, Nah, itu artinya apa? Artinya kan Allah sudah menetapkan itu semua. iya, Begitu juga orang-orang yang nggak bisa memeluk Islam seperti orang-orang di luar agama kita. Kan Allah sudah menentukan itu. iya, Kecuali Allah berkehendak ingin orang itu selamat sehingga dia masuk Islam. Nah, itu gimana, Tat? iya. Itu makanya Ustaz panjang pembahasan. Jadi takdir kita nggak tahu takdir. Tapi dengan Allah mengirim Nabi untuk menyuruh Nabi berdakwah, itu menunjukkan semua manusia ada peluang untuk menerima kebenaran. Ada peluang untuk menerima kebenaran. Berarti manusia bisa berubah kan? Kalau enggak, untuk apa Allah mengirim Nabi untuk berdakwah? Jadi Nah, kalau kalau dikaitkan dengan ini tuh gimana perbuatan tadi? jadi ini muskil Ustaz. Kalau saya suka ngaji ulama Asy'ari juga, tapi yang menyatakan manusia itu ada perbuatannya. Cuma tidak seperti perbuatan Allah. Kita lemah, kita punya Berarti kekuatan, tapi lemah. Kekuatan itu diberikan Allah juga. oh gitu. Ah, jadi saya ini nggak paham ini kalau kitab ini Ustaz. Jadi saya ngaji kitab Matan Akidah wa Tauhid, Matnul Akidah Ya. Islamiyah. Ah, Yang menyatakan manusia itu ada perbuatan Allah sendiri yang bilang. Wa idh romaita. Wa ma romaita idh romaita walakin Allah aroma ya, kan. ya, Jadi Allah sendiri yang bilang Nabi melempar. Cuma ya, lemparan Nabi tidak seperti lemparan Allah. Ketika Nabi berperang melawan musuhnya hanya memanah ya, aja ala kadar. Tapi Allah lah yang ya, mengarah panah itu sehingga lebih ya, dari kemampuan Nabi kan. ya. Nah, artinya kalau kita baca Quran secara zahir penuh dengan penisbatan manusia itu punya perbuatan. Kan gitu. Ya. Nah, makanya maksud saya begini, kena beliau terlalu tegas di sini. Jangan menafsirkan esa pada perbuatan, selain Allah nggak ada perbuatan. Maka Hmm, andaikan tafsirnya diterima selain Allah ada perbuatan, cuma nggak seperti perbuatan Allah. Nah, hmm. ini aman. Tapi beliau justru terang nih penegasan. Beliau bilang batil ini. Ya, ya, ya. Sementara di belakang tadi nggak batil.
selain Allah punya sifat, tapi tidak seperti sifat Allah. Kan gitu? Iya. Manusia mendengar, tapi tidak seperti pendengaran Allah. Manusia berbicara dan seterusnya kan. Di perbuatan ini beliau ketat banget. Ini berbeda dengan ulama lain. Yang ulama lain mengklaim dirinya juga Asy'ari. Hmm. Nah, jadi memang ini harus dikaji satu kitab namanya Ustaz. eh, Nasrul La'ali. Ya, nama kitabnya Nasrul La'ali. Hmm. Taburan Mutiara membahas tentang af'alul ibad. Ya, bahwa manusia itu ada Hmm. perbuatannya berdasarkan banyak dalil dari Quran dan hadis. Nanti Ustaz, Hmm. ini kita baca dulu sepintas kan, Iya, iya, biar iya. kita paham bagaimana gambaran dalam Kifayatul Awam dan bagaimana gambaran dalam kitab lain. Memang dalam Kifayatul Awam manusia nggak ada perbuatan sama sekali. Ya kan? Nah Iya. itu. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Seandainya selain Allah ada perbuatan namanya tamum fasil fil af'al dan itu mustahil. Wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun. Dan keadaan selain Allah Ta'ala, baginya selain Allah itu ada perbuatan, itu sama. Dinamakan akan dia kaman munfasilan fil af'al. Kam munfasil pada af'al. Dan ini mustahil. Dinafikan oleh esa pada zat. Begitu keyakinan Asy'ariyah. Ah, itu. Hmm. Jadi secara fakta, susah untuk menafikan manusia nggak ada perbuatan. Kita lihat manusia, zaharal fasadu. Tampaklah kerusakan di darat di laut akibat ulah perbuatan Iya. manusia. Tapi memang itulah anugerah akal mungkin ya. Posisi akal kan di situ. Kita kan jadi bisa memilah kan gitu benar mungkin di situ. Ya. Jadi ini cenderung ke dekat ke Mu'tazilah Ustaz. Cuma kan Iya, Asy'ariyah itu musuh dengan Mu'tazilah. Tapi di iya, iya. sebagian hal pandangan Mu'tazilah itu sangat mudah dipahami Ustaz. Iya, 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 iya. Nah, itulah kan panjang urusan. Nah, ini ya. Ustaz baca dulu Ustaz. Ini Ustaz baca makna al-wahdaniyah. Fal wahdaniyatu wajibatul lillahi ta'ala nafatil kumumal khamsatal mustahilati. Maka bermula wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala itu menafikan ia akan kam yang lima yang mustahil itu di atas tadi. Hmm. Nah, maka pertama al falkamul muttasilu fi zat tarakkubuha min ajza'i. Maka kam muttasil pada zat itu tersusunnya apa zat itu daripada bagian-bagian. Nah, itu kan mustahil. Mustahil. Ini Ya, makna lawan dari esa pada zat pertama kan. iya, Tunggal tunggal nggak bisa dibagi kan. Kalau bisa dibagi namanya kamutasil pada zat. Kedua, iya, iya. Yang kedua, wal kamul munfasilu fiha ayakunal hazatun tushbihuha. Dan bermulakan munfasil pada zat itu bahwa baginya zat itu ada zat lain yang menyerupainya akan zat Allah. hmm, Tuh, mustahil juga. Nah. mustahil. Ketiga, wal kamul mustahil Tapi fi masalahnya sifat. begini Ustaz. Tapi ini Ya. di sini ada zat lain, ya kan? Hmm. Kita mengakui ada zat lain. Yang mustahilnya zat lain menyerupai, kan gitu? Ya. Di ada perbuatan justru nggak boleh kan? Itu masalahnya nanti. Ya. Ah, itu. Oke, Ah, coba. kenapa Terus? itu ya? Nah, itu. Ya. Wal kamul muttasilu fi sifat ayakuna lahu ta'ala kudratan. Maka bermula kamutasil pada sifat itu bahwa baginya Allah Ta'ala itu ada dua kudrat. Sebagai contoh, ya mustahil. Baik. Kemudian kamun fasil fiha ayakuna li ghairi ta'ala sifatun tushbihu. Sifatan min sifatihi ta'ala. Dan bermula kamun fasil pada sifat bahwa adalah bagi selain Allah Ta'ala itu ada sifat yang lain, ada sifat lain yang menyerupai ia akan satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Hmm. Nah, itu Tapi mustahil. sifat ada, ya kan? Sifat ada, sifat Yang ada. mustahil menyerupai. Iya, Ah.
Di perbuatan aja nggak boleh ada, kan gitu? Coba. Nah, Ya, wal kamul munfasilu fil af'al ayakuna li ghairi ta'ala fi'lun wahazil wahazil kumumu ya, kumumul satu yang benar. kumumul kumumul satu intafat bil wahdaniyatil wajibati lahu subhanahu wa ma'nal kami ya Hmm. Allah adadu. Nah, maka bermulakan munfasil pada af'al bahwa adalah bagi selain Allah Ta'ala itu ada satu perbuatan. Nah, maka kam yang lima ini ternapilah ia dengan esanya yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ya. Dan makna kam itu adalah berjumlah. Nah, di sini kan beliau ketak kan. Kamu Iya, fasil pada af'al ada bagi selain Allah Ta'ala perbuatan. Enggak beliau tambah perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Enggak beliau tambah. iya. Ya kan? Ada perbuatan aja udah mustahil. Nah, Nah, kan? hmm, Andaikan sama dengan kam-kam yang lain aman Ustaz. ya, Nah, maknanya perbuatan manusia menyamai perbuatan Allah mustahil. Kalau perbuatan manusia enggak menyamai, mestinya enggak mustahil. Karena faktanya begitu kan. ya. Rumusnya nggak menyamai kan? Ya, ini enggak pakai tashbihu ini. Batil kalau tashbihu. Ya, ya. Ah, itu. Oke. Sekarang dalilnya. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alami. Falau kana lahu syarikun fil uluhiyati la yakhlul amru wa imma ayatafaqa ala wujudil alami bi ayakula ahaduhuma anna wujiduhu wa yakulul akharu anna wujidahu ma'aka anna wujiduhu Ya, salah ya ya, wujiduhu ma'aka li ta'awunin alaihi. Itu dulu tar ya. Kepanjangan nanti. ya, ya, Dan bermula dalil atas wajibnya wahdaniyah bagi Allah Ta'ala itu adanya alam, maka seandainya adalah baginya Allah itu ada sekutu, sekutu pada uluhiyahnya pada sifat ketuhanan, ketuhanan. ketuhanan pada ketuhanan di saya tidak tidak Sunyilah samarlah perkara. tidak sunyilah perkara. Allah itu tidak sunyilah perkara gimana kan? Nah, niscaya tidak sunyilah oleh urusan. Apa maksud tidak sunyi urusan? Fa'imah. Maka ada kala Oh iya iya. tafsir. Mak iya maka ada kala sepakat ya Ya, berdua tadi ya. ya, Tuhan dan Ya, sekutunya. iya Tuhan dan sekutunya atas wujudnya alam. Hmm. Nah, dengan bahwa mengatakan salah satu dari keduanya, Tuhan dan sekutunya itu salah satunya berkata, aku yang menjadikannya alam. Hmm. Berkata yang lain, aku yang menjadikannya bersamamu. Nah, artinya li ta'awun, artinya saling tolong menolong atas menjadikannya alam. Titik dulu Ustaz. Jadi kata beliau, dalil esa Allah Ta'ala ada alam. Mm-mm. Ini alam ini dalam gambaran kita cuma satu Ustaz, alam kan? Satu. Mm-mm. Jikalau bagi Allah itu ada sekutu, ada Tuhan lain, ada dua Tuhan. Pasti urusannya tidak sunyi seperti berikut. Ada kala kedua Tuhan itu sepakat untuk menciptakan alam. Oke lah Mm-mm. kita buat alam. Satu Tuhan bilang saya akan buat alam. Tuhan lain bilang karena sepakat tadi saya juga pengen buat alam untuk Mm. tolong menolong. Maknanya begini, begitu alam dibuat, ternyata alam satu yang membuat dua. Bagian mana ya? Buat separuh-separuh kan gitu kita takdirkan. Ya, Jadi separuh lagi itu Tuhan yang satu nggak mampu membuat karena udah dibuat oleh temannya. Itu ya, menunjukkan ujungnya lemah nanti. Ini kalau ya, sepakat. Kalau sepakat, natijahnya berarti ada bagian yang Tuhan yang satu nggak mampu membuatnya karena udah dibuat oleh syariknya kan. Jadi ya, lemah. Makanya kalau sepakat pun nggak bagus.
Bagaimana kalau berselisih? Nah ini, saya lanjut. Imma, Imma ayah talifa fayaqulu ahaduhuma ana ujidul alama bi qudrati wa yaqulul akharu ana uridu adama wujudihi wa in ittafaqa ala wujudil alami bi an aujadahu ma'an wa wajada bi fi'lihima lazima tima'u Asira ini. mu'athiraini ala asarin wahidin bahwa muhalun. Hmm. Imma, Dan maka dan jika ada kala dan ada kala. dan ada kalanya dua Tuhan tadi berselisih atau Hmm. tidak sependapat, maka salah satu dari keduanya itu akan berkata, aku yang menjadikan alam dengan kudrahku. Berkata yang lainnya, aku menghendaki ketiadaan wujudnya. Yang satu Hmm. ingin, yang satu tidak pengen, gitu ya. Satu pengen Maka buat jika dunia, yang satu nggak pengen. Tapi dunia ya, ternyata ada, kan gitu. ya, maka jika sepakatlah dua dua Tuhan tadi atas sebutnya alam Ini jawaban dengan yang di atas tadi di atas, kah? Jika sepakat keduanya. mm, jika sepakat keduanya untuk menjadikan alam dengan bahwa menjadikan keduanya akan alam secara bersama-sama, Hmm. Bau jidat. niscaya ya niscaya Dan di didapati akan dianya alam. oh ya dan didapati akan dianya alam dengan sebab pekerjaan mereka berdua. Hmm. Nah, niscaya lazimlah apa bersama-sama itu ya. Ya, Ijtima itu bertemu dua yang menciptakan bertemu dua yang menciptakan di atas satu ciptaan yang satu. ciptaan yang satu. Dan itu mustahil. Jadi gambaran maknanya katakanlah yang di atas tadi sepakat, dua-dua Tuhan sepakat untuk menciptakan alam. Ternyata hasil ciptaannya satu, alam satu kan? Ya, Sedangkan yang menciptakan dua. ya. Nah, bisa didapati akan ya alam dengan perbuatan keduanya. Lazimlah oleh bertemu dua yang menciptakan, yang memberi bekas atas satu bekas. Alam satu. Timbul pertanyaan, terus yang menciptakan ini siapa? Ini hasil ciptaan siapa ini? Yang Hmm, menciptakan dua, ternyata alamnya satu. Berarti hmm, satu ada yang tidak mampu sebenarnya kan? Lemah kan? hmm, Nah, hmm. mustahil juga menciptakan dua tapi hasilnya satu. Ya, Nah, ya. ini kalau sepakat. Oke lah, kita takdirkan ciptakan separuh-separuh sama aja. Yang separuh Ya. tadi berarti Tuhan yang satu nggak mampu kan? Hmm. Nah, ini kalau kita ciptakan separuh-separuh. Sepakat tapi separuh-separuh. Ini beliau mentakdirkan di sini sepakat untuk menciptakan satu alam secara masing-masing. Ya, ya, ya. Nah, oke. Sekarang kita takdirkan, oke lah Tuhan itu berselisih pendapat. Wah, ini adalah apa? Wa ini ikhtalafa fala yakhlu. Maka jika kedua Tuhan tadi berselisih, maka tidak sunyilah ya. Ada kalanya ayyan fuza muradu ahadihima aula yan fuza muradu ahadihima. Ada kalanya bahwa Terlaksanalah. terlaksanalah oleh maksud dari salah satu keduanya atau tidak terlaksana maksud dari salah satu dari keduanya tersebut. Fa'in nafaza muradu ahadihima dunal akhari kana allazi lam yanfuzu muradu ajizan. Maka jika terlaksana satu maksud daripada salah satu keduanya de, pada ketiadaan yang lain, Hmm. niscaya niscaya kana lazi adalah yang tidak terlaksana oleh maksudnya itu adalah lemah. Ya. Lemah ya. Jadi gini, Ya. jadi Tuhan berselisih. Oke, saya pengen meniadakan alam, yang satu pengen buat alam. Ya. Ternyata alam ada. Jadi yang Ya. pengen meniadakannya berarti kan lemah, Ustaz. Ya. Nah, jadi yang Tuhan yang tidak terlaksana keinginannya lemah. Padahal dia sama-sama Tuhan.
Udah kita Ya, takdirkan. Kalau dia sebut lemahnya, yang terlaksana pun dianggap lemah juga. Karena sama-sama Tuhan. Ya kan? ya, ya. Nah, itu. Wakat faradna ini. Waqad faradna annahu musawin fil uluhiyati liman nafaza muraduhu. Maka sungguh kami fardukan, Padahal sungguh telah kita takdirkan. Ya kan? padahal sungguh telah kita takdirkan ya. Bahwa sungguhnya Hmm. Tuhan yang tidak terlaksana maksudnya. Ini kembali ke situ. Wakat faradna padahal sungguh telah kita takdirkan annahu bahwa sungguhnya alladzi yang tidak terlaksana maksudnya itu sama dalam ketuhanan. Liman bagi Tuhan yang terlaksanalah maksudnya. Yang nggak tercapai keinginannya, berarti Tuhan itu lemah. Padahal Tuhan yang lemah itu sudah kita takdirkan dia sama aja Tuhan, sama-sama Tuhan. Ya. Bagi Oh Tuhan iya, yang terlaksana maksudnya kan sama. iya, iya, Jadi kalau dia lemah, Tuhan yang satu pun dianggap lemah, Ustaz. Karena dua yang sama, si Zaid dan si Umar, apa yang bisa berlaku kepada si Zaid berlaku kepada si iya, iya. Umar. Nah, itu kan. Oh iya, iya. Nah, itu. Maka apabila sebutlah oleh lemah bagi ini yang tidak terlaksana maksudnya. Hmm. Sebutlah oleh lemah bagi yang lain. Yang lain Hmm. yang terlaksana maksudnya juga harus dianggap lemah karena sama-sama. Hmm. Li'annahu misluhu. Karena yang lain itu misluhu, misilnya si ini. Nah, ini utamanya Iya, begitu, Ustaz. Nah, kita paham gambarannya kan? iya. Oke. Terus Ustaz aja yang maknain. Biar keren Wa nih. illam wa illam yanfuz muraduma kana ajizaini. Maka jika tidak terlaksana maksud dari mereka berdua, Hmm. ini saya adalah mereka berdua itu adalah lemah. Ya. Nah, dan kepada setiap eh, dan setiap setiap eh, Jadi apanya ini ya? kita takdir wa ala kulli takdirin dan di atas tiap-tiap takdir di atas yang kita Iya bayangkan makanya di atas, ya kan? iya, iya. Sawaun. Itu sama ya sama. Hmm. Bagaimana cara maknanya begini. Dan apabila tidak terlaksanalah maksud keduanya, niscaya adalah keduanya Hmm. lemah keduanya. Udah selesai kan? Wa ala kullin, maknanya wa ala kulli takdirin di atas setiap takdir di atas. Sama saja itu sepakat keduanya atau berselisih keduanya, Hmm. mustahillah oleh wujud sesuatu dari alam ini. Oh iya, Nah, baik betul dua betul. Tuhan itu sepakat atau berselisih, nggak mungkin alam ini ada. Iya iya. Benar, Nah, benar. kenapa nggak mungkin kalau sepakat? Nah ini, li'annahuma karena keduanya dua Tuhan. Jika Ah, sepakat keduanya di atas wujudnya alam, lazimlah oleh bertemu dua pencipta di atas satu ciptaan. ah, Kita takdirkan sepakat. Berarti pencipta dua, hasil ciptaan satu. Berarti menunjukkan yang satu lemah juga. Nggak boleh Tuhan lemah. Itu. iya. Inna fadha muraduhuma. Nah, karena keduanya dua Tuhan, jika sepakat keduanya di atas wujudnya alam, terjadilah oleh pertemuan dua pencipta atas satu ciptaan. Nah, Iya. itu jika terlaksanalah oleh maksud keduanya. Jika kedua maksudnya tercipta. Yang pengen menciptakan dia terlaksana, kedua-duanya pengen menciptakan. Kedua-duanya pengen menciptakan. Tapi hasil Iya. ciptaannya cuma satu. Keduanya jika sepakat keduanya di atas wujud alam terjadilah bertemu dua pencipta di atas satu ciptaan. Ini jika kita takdirkan terlaksanalah maksud keduanya. Kalau kedua maksudnya terlaksana dan itu nggak mungkin juga secara fakta. Karena alam Hmm. satu. Dua-dua Tuhan pengen menciptakan alam. Jika kita Hmm. mentakdirkan terlaksana maksud keduanya itu mustahil. Wadzalika muhalun. Demikian terlaksana maksud keduanya mustahil. Hmm. Mustahil secara hasil. Kita lihat hasil. Hasilnya satu nggak mungkin. Fala Hmm. yata'atta tanfidhu muradihima. Maka tidak mungkinlah oleh terlaksana maksud keduanya. Tadi kita takdirkan kedua keinginan Tuhan tadi tercapai, tapi tercapai itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena emang hasilnya satu. Timbul Hmm. pertanyaan, Tuhan yang satu mana hasilnya kan nggak ada. Maka tidak Iya. mungkinlah oleh terlaksana maksud keduanya. Maka kesimpulannya
fala yasihu ayyujada syai'un minal alam hina ini. Maka tidak sahlah oleh bahwa didapati akan sesuatu dari alam ketika itu. Ketika itu dua Tuhan bersepakat. Kalau dua Tuhan bersepakat menciptakan alam, nggak mungkin ada alam. Katakanlah alam ini mungkin ada. Nah, kalau mungkin ada berarti satu Tuhan lemah. Kalau Ya. satu Tuhan lemah, satu lagi juga lemah karena sama-sama Tuhan. Nah, itu pakai akal, sah. Nggak tahu bisa diterima nggak usah. Kemudian, Pak ini adalah apa? Saya baca usah. Dan jika berselisihlah keduanya dua Tuhan. Yang satu pengen menciptakan, yang satu pengen meniadakan. Wa nafadha muradu adima dan terlaksanalah maksud salah satu keduanya. Yang pengen menciptakan berhasil, yang pengen meniadakan ya nggak berhasil karena alam sudah ada kan. Hmm. Dan jika berselisih keduanya dan terlaksanalah maksud dari salah satu keduanya adalah yang lain itu lemah. Hmm. Yang maksudnya nggak tercapai lemah. Wahada mislo. Dan ini yang berhasil pun sepertinya yang lain sama-sama lemah. Kalau Tuhan lemah ya nggak mungkin ada alam. Fala yasihu ayujada. Maka tidak salah bahwa didapati akan sesuatu dari alam. Kenapa? Karena Tuhan itu lemah. Yang lemah nggak mungkin mampu menciptakan. Maka berkesimpulanlah falam yakunil ilahu illa wahidan. Ilahu gitu aja. Maka tidak adalah Tuhan kecuali itu esa. Nah, Tuhan harus esa. Sehingga bebas mau menciptakan atau tidak. Hmm. Wa ini ikhtalafa dan jika berselisih keduanya dua Tuhan walam yamfud dan tidak terlaksanalah maksud keduanya. Kedua-duanya enggak berhasil. Ini tanpa melihat fakta ini. Yang satu pengen menciptakan, yang satu pengen meniadakan. Ternyata kedua-dua keinginannya tidak tercapai. Hmm. Yang pengen menjadikan enggak jadi, yang pengen meniadakan juga enggak jadi. Adalah Iya, iya. keduanya itu lemah keduanya, berarti lemah. Kalau keduanya enggak mampu. Tapi secara fakta alam sudah ada, berarti ada yang mampu menciptakan alam kan? Makanya Tuhan itu harus esa, nggak mungkin lebih dari satu. Ya. Jika tidak terlaksana maksud keduanya, niscaya adalah keduanya itu lemah keduanya. Falam yakdira maka tidak mampulah keduanya ala wujudi syai'in kepada menjadikan sesuatu dari alam. Padahal alam itu mewujud. Secara fakta alam itu sudah ada bil musyahadah dengan bisa disaksikan. Hmm. Pasabata maka sebutlah annal ilaha bahwa sungguh Tuhan itu esa. Tuhan esa. Nggak boleh lebih dari. Nggak boleh ada dua pemimpin dalam satu perusahaan kan gitu. Masuk kan? Hmm. Hmm. Kacau. Ya, memang begitu. Dalam film-film juga sering ini. Kayak Evan Bangun membunuh ayahnya. Gitu dia pulang dari gunung kan. Nah, dia Iya, peluk iya. ayahnya bangga. Anaknya udah jadi jagoan. Kemudian dia ngambil pisau. Nggak boleh ada dua pendekar dalam satu wilayah. Ustaz. Iya, Nggak boleh iya. ada dua raja dalam satu kerajaan kan. Dibunuhlah ayahnya. Memang pemimpin itu harus satu Ustaz. Kalau enggak susah mengambil keputusan. Nah, itu. Kalau keduanya sepakat atas satu keputusan, pasti harus ada yang mengalah, Ustaz. Ya kan? Menunjukkan tidak bebas, tidak mandiri. Nah, kalau bertentangan dua keputusan, nah perang raja sama raja. Itu ini di dunia. Nah, jadi maka sebutlah bahwa sungguh Tuhan itu satu. Bahwa dianya Tuhan satu, itulah al-maktub, itulah yang kita cari. Udah ketemu, udah cukup. Nah, udah sah akidah kita kan? Nah, dalilnya tafsili. Fawujudul alam dalilun, maka adanya alam itu menunjukkan kepada esanya Allah Ta'ala. Maka adanya alam ini itu menunjukkan kepada esanya Allah Ta'ala. Dan menunjukkan juga kepada bahwa sungguhnya hal dan sya'an itulah syarikalah tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu baginya Allah dalam perbuatan, dalam satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan. Wala wasitatalu dan tidak ada perantara baginya Allah dalam perbuatan. Dan tidak ada perantara baginya Allah dalam perbuatan. Jalla ta'ala. Maha tinggi ya Allah ta'ala. Atau maha mulia Allah ta'ala. Mana nggak ada perantaraan, Allah nggak perlu kepada alat apapun dalam menciptakan. Nah, nggak perlu kepada alat, nggak perlu kepada apapun. Bahwa al-ghaniyul ghinal mutlak. Dianya Allah itu yang maha kaya akan sebagai kaya yang mutlak. Benar-benar nggak butuh kepada apapun. Hmm. Nah, aman Ustaz lanjut. Aman.
Wa min hadzal dalilu yu'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nar wasikini wal akli fil ikhraqi wal qat'i wasyab'i. Balillahu ta'ala yakhluqu ikhraqa fi syai'il ladzi masathu nari inda masalahu. Wa yakhluqu qat'a fi syai'il ladzi basyaratu sak apa sikinu inda mubasyaratiha lahu. Dan daripada ini dalil dapat diketahui dari petunjuk ini, maka diketahui bahwasannya tidak ada pengaruh ya atau bekas Ya. Hmm. terhadap sesuatu dari api dan pisau dan makan pada ketika membakar, memotong dan kenyang. Hmm. Ini satu-satu kan sesuai tertib kan. Api tidak Iya, mempengaruhi dalam membakar kan. Pisau iya, dalam iya, memotong, makan dalam kenyang. iya, iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa namanya? Membakar, Pembakaran, pembakaran. pembakaran pada sesuatu yang tersentuh ia oleh api ketika Menyentuhnya api api. menyentuhnya api kepadanya. Hmm. Nah, jadi Dan Allah, ketika api menyentuh kayu bakar, disitulah Allah menciptakan ihrak. Bukan api hmm, yang membakar, tapi bakar itu diciptakan oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Ketika hmm, api menyentuh kayu, kan? iya, Karena itu ciptaan Allah, boleh saja Allah tidak menciptakan. Nah, itu nanti keyakinan Asy'ariyah. Ketika api menyentuh Nabi Ibrahim, karena ah, api nggak punya kemampuan, ya kan? iya, Kalau nggak diciptakan Allah, nggak terjadi. Allah nggak menciptakan terbakar. Ketika api menyentuh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim nggak terbakar. Ya kan? hmm, Artinya api juga butuh kepada Allah untuk bisa membakar. Nah itu kan. Karena dia iya. nggak ada daya dan upaya. Artinya nggak ada perbuatan selain perbuatan Allah kan? Ya. Nah, di api ada contohnya, dimakan mah jarang contohnya orang. Ada juga sih yang makan banyak banget kan, berember-ember nggak kenyang-kenyang lebih jarang. Ini. Oke. Dan Allah menciptakan apa putus ya Nah, pada sesuatu atau terpotongnya pada sesuatu yang menyentuhlah sesuatu sesuatu itu oleh pisau. hmm, Ketika pisau itu menyentuh padanya sesuatu itu. ya. Makanya ada orang yang kebal, Ustaz. Pisau menyentuh kulit nggak mempan karena nggak diciptakan potong kan, nggak terjadi. Ya, Makanya laki minta lindung kepada Allah dari dilukai pisau. Maknanya ya, minta lindung kepada Allah dari menciptakan potong ketika pisau menyentuh badan kita. Doa iya, kebal, iya. Ustaz. Ya kan? Tapi banyak juga dukun kebal kan. Dari mana ya? Nah, Yang itu. menumpulkan mata pisau itu. Ada baju besi di dalam mungkin. Ah, mungkin itu ya. Karena zaman sahabat itu nggak pernah cerita kebal kan. Rata-rata pakai baju besi. Dir'on pakai perisai. Kalau kebal mah ke medan perang nggak perlu perisai. Iya, 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 Nggak iya. perlu pakai zirah baju perang. Nah, terus Ya, ini pergeseran zaman, Tat. Zaman sekarang ada orang kebal kan kalau dulu pakai ini baju perang. Sekarang kita perang nggak perlu ini Tat kebal pakai jimat. Oh, Belanda kalah Tat. ya itu dia kita 350 tahun dijajah katanya. Iya. Nggak ada kebal. Terus Oh ya, dan Allah menciptakan kenyang ketika makan. Warayi anda syurb. Ini apa rayi ini Tat? diciptakan akan kepuasan, hilang haus orang Oh, ya. yang haus ya. Hmm. Ketika minum, maka barang siapa yang yakin ia bahwasanya api itu membakar dengan apa nih? Dengan Tabiatnya tabiatnya ya, api, tabiatnya dengan api tabiatnya secara api, alami ya. Nah, ya dengan api dan air itu apa memuaskan ya. yang memuaskan ia dengan tabiatnya air, wahakaza atas dasar ini maka dia itu kafir. Secara ijma ya. Yang ngeri Ustaz kan? Iya. Nah, orang punya keyakinan api itu membakar ini. Ini makanan ini bisa mengenyangkan. Kan gitu biasa kan? Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau orang Islam yang bilang itu dianggap majat Ustaz. Ya, Tapi kalau punya keyakinan benar-benar api secara mandiri bisa membakar, makanan bisa mengenyangkan itu kafir.
Tapi kalau orang Iya. Islam yang sebut dianggap majaz, ya kan? Hmm. Nah, api apa api membakar karena Allah menciptakan bakar ketika tersentuh tadi. Nah, itu Iya, ditakwil ke iya. situ. Terus Maka barang siapa yang berkeyakinan dia bahwasanya api, eh, api itu membakar dengan satu kekuatan yang Allah menciptakan, akannya kekuatan padanya api, padanya membakar, maka demikian itu adalah jahil lagi fasik. maka dia nyaman. Iya, Ah, maka dia ini. nyaman itu ya. Oh, iya. Ini yang biasa begini. Orang punya keyakinan api itu membakar. Kenapa? Dengan kekuatan yang menciptakan akannya kekuatan adalah Allah dalamnya api. Allah Hmm. menaruh kekuatan dalam api sehingga dia punya kemampuan membakar. Itu dianggap orang jahil lagi fasik. Ya kan? Hmm. Nah, tapi nggak kafir. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena li'adami ilmihi, ketiadaan ilmunya atau pengetahuannya dengan hakikat daripada wahdaniyah itu sendiri, wahdaniyah Allah itu sendiri. Ya, Wahaza huwa dalil, maka ini itu dalil ijmali yang wajiblah atas setiap seseorang untuk mengetahuinya dalil. dari laki-laki, yang mengetahuinya dalil dari laki-laki maupun perempuan, dan barang siapa yang tidak mengetahuinya maka dia itu kafir di sisi Imam Sanusi dan Ibnu Arabi. Allah taala ya tawala hudaka, dan bermula Allah taala itu yang mengurusi ya pemalingkan, Ya, mengurusi ia akan membimbingmu. dia akan membimbing. Nah, Allah yang akan membimbing kita. Hmm, Kalau kita pengen bimbingan Allah lah. iya, 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 iya. Yuk kita dikit lagi ya. Ya, Wal kidamu wal baqa'u wal mukhalafatu li hawadisi wal qiyamu bi nafsi wal wahdaniyah sifatun salbiyatun. Ai maknaha salbun wa nafyun li anna kulam minhuma nafyun anillahi azza wa jalla malayali kubihi. Maka bermula sifat kidam bako mukhalafatul hawadis ya wa nafsi wahdana itu sifat, namanya sifat salbiyah. hmm. Artinya maknanya, maknanya sifat salbiyah Kalbi itu adalah, salbi itu adalah salbun dan nafyun, menafikan. Salbun kan apa kan? menghilangkan, Menghilangkan ya, sama ya kan ya, nafiun menafikan. menafikannya. Karena setiap satu daripada keduanya itu menafikan dari Allah Subhanahu wa taala wa jalla, sesuatu yang tidak layak, dengannya sesuatu. Dengannya Allah. Oh ya, saya tidak layak iya dengannya Allah. Ya. Ini enggaknya kayak enggak minhu masa, karena bukan keduanya kan, mungkin minhu ini mungkin atau minha, tapi harus saya cek kitab lain. Karena Min, tiap-tiap darinya ah, sifat mestinya kan, iya idam, minha baka, enggak? mukhalafah kan semuanya Iya, mestinya. Tiap-tiap dari sifat di atas itu menafikan dari Allah Azza wa Jalla akan sesuatu yang tidak layak ianya sesuatu dengannya Allah. Tidak menafikan hudus, baka menafikan fana kan gitu. iya, iya, Mukhalafah menafikan memasalah kan. iya, 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 Qiyam iya, binafsi menafikan berhajat dan iya, seterusnya. Nah, jadi kemungkinan ini minha, bukan minhuma. Tapi nanti kita cek versi cetak. iya, iya, Nah, ini termasuk panjang bab wahdaniyah Ustaz. Yang lain pendek-pendek insya Allah. iya. Nah, karena Lumayan ini juga beliau terkupas. bahas panjang lebar biar nggak salah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah, Ustaz. Nah, tadi tadi itu yang aku mau nanya, itu tadi orang yang mengakui bahwasannya api itu bisa membakar karena ada kekuatan di dalam api, itu gimana tadi? Itu kok termasuk termasuk Fasik, fasik tadi? Itu gimana fasik. tadi? Ya fasik, memang fasik menurut di sini. Oh gitu. Walaupun ada Bukankah juga memang, orang lain, tapi di sini beliau nggak bilang ittifaq kan, nggak bilang ijma kan, iya. nggak bilang Enggak, ijma fasik. ya maksudnya kan, kan memang benar kan Allah yang memberikan, sifat api itu untuk membakar ketika dia bersentuhan dengan sesuatu kan gitu. Ah, itu beda. Jadi seolah-olah kayak gini, Allah memberikan kekuatan kepada api, kemudian Ah, seolah-olah Allah lepas diri dari api. Seolah-olah ah. tanpa Allah pun api bisa membakar. Ah, keyakinan seperti itu yang menyebabkan fasik. Oh. Keyakinan di atas tadi enggak. Api Iya, enggak iya. punya kekuatan membakar secara mandiri. Dia selalu butuh kepada Allah.
Ketika Iya. api menyentuh kayu, baru disitulah tercipta ihram. Oh. Nah, itu baru benar, menurut di sini kan. Oh, Nah, gitu. Oh, iya, iya. seolah-olah kalau keyakinan yang dianggap jahil fasik itu kayak dia punya kekuatan mandiri. Pertama diberikan Iya, kekuatan, sesudah itu dia kayak bebas itu, Ustaz. Nah, iya, iya, itu iya. masalahnya kan. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah, Ustaz. Mantap.